Nasib Joko Widodo masih menunggu ketukan palu Mahkamah Konstitusi, menyusul gugatan pesaingnya Prabowo Subianto. Meski telah dinyatakan sah sebagai presiden terpilih oleh Komisi Pemilihan Umum, keabsahan Jokowi menduduki kursi RI 1 kini berada di tangan 9 hakim konstitusi. Mahkamah Konstitusi lah satu-satunya organ konstitusi yang diberikan kewenangan oleh konstitusi mengoreksi tindakan-tindakan hukum KPU. Di luar Mahkamah Konstitusi tidak. Oke. Karena itu maka sifat dari putusan Mahkamah Konstitusi ini dikualifikasi oleh konstitusi kita sebagai final dan mengikat. Konsekuensinya adalah apa yang telah diputuskan oleh KPU pada saat ini memiliki kemungkinan bisa dikoreksi, bisa pula tidak dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi. Andai kata dikoreksi oleh Mahkamah Konstitusi, maka keputusan keputusan Mahkamah Konstitusi itulah yang final. Jumat 25 Juli 2014 lalu, pasangan nomor urut 1 Prabowo Hatta mengajukan permohonan perselisihan hasil pemilihan umum ke Mahkamah Konstitusi. Tim Prabowo menilai telah terjadi kesalahan hitung suara pada Pilpres 9 Juli lalu. Prabowo Hatta mengklaim menang dengan 50,25% atau memperoleh 67 juta lebih suara. Bukti-bukti itu terutama adalah C1 yang valid, ya kan, 52.000 C1, ya, yang valid, ya kan. Yang kita persoalkan itu kan adalah yang invalid, ya, itu C1 yang valid. Nah, kemudian juga soal rekaman video, ya, yang sudah kita terima baik dari tim kita, ya kan, maupun dari masyarakat, gitu. Kita mempersoalkan, ya, terjadinya kecurangan yang terjadi secara terstruktur, sistematis dan masif, ya, di hampir seluruh 33 provinsi di Indonesia. Nah, sehingga kalau kita persoalkan prosesnya, ya, tentu hasilnya juga menjadi tidak lagi layak, ya, tidak lagi relevan untuk dipertahankan. Ya, di perselisihan suara juga ada, ya kan, tapi kalau di MK ini kan selain perselisihan suara juga kita persoalkan apakah terjadi pelanggaran yang bersifat TSM tersebut. Gugatan Prabowo Hatta ke MK ini pun memicu reaksi pro dan kontra. Ada yang menilai gugatan itu sia-sia. Apalagi gugatan sebanyak 55 halaman tersebut dinilai banyak kecacatan. Di sisi lain, gugatan tim Prabowo ini semestinya tidak perlu secara sinis ditanggapi. Sebab pengajuan perselisihan hasil pemilu ke MK adalah hal yang biasa. Pasangan Joko Widodo Yusuf Kala pun dinilai bisa melakukan hal serupa bila duet Prabowo Hatta yang ditetapkan menang dalam pemilu. Jadi, kubu mana yang ke MK tidak perlu lagi dipertentangkan. Prabowo memilih jalan hukum untuk menyelesaikan ketidakpuasannya itu. Itu yang harus kita hargai, begitu. Dia memilih jalan yang konstitusional, yang memang seharusnya begitu kita negara hukum. Upaya yang benar, upaya hukum yang dilakukan. Nah, itu kita harus hargai. Jadi jangan upaya yang baik ini belum apa-apa sudah kita pojokkan, kita salahkan, kita ini, gitu. Kan upayanya upaya yang benar, gitu, upaya yang sah menurut hukum, begitu. Gugatan Prabowo Hatta sebenarnya masih berpeluang menang di MK. Syaratnya, Prabowo harus bisa membuktikan adanya unsur terstruktur, sistematik, dan masif terkait kecurangan Pilpres. Jika bukti-bukti tersebut kuat, bisa saja MK menilai rekapitulasi suara dan jumlah surat suara Pilpres 2014 bermasalah. Pelaksanaan Pilpres pun dapat dinyatakan cacat hukum. Andai kata bukti-bukti yang dimiliki memang kuat, karena kan selama ini juga KPU tidak memeriksa bukti-bukti itu dan selalu mengatakannya silakan kalau nggak puas gugat ke MK, kan begitu. Jadi
dia akan punya kemungkinan untuk memenangkan sebanyak 50%-nya ya. Yang dipersoalkan adalah perolehan suara yang mempengaruhi kemenangan pasangan calon. Kemudian yang terakhir adalah bukti-bukti awal yang terkait dengan dalil-dalil permohonannya. Presiden terpilih Joko Widodo tak mau banyak mengomentari gugatan Prabowo ke MK. Jokowi menyerahkan sepenuhnya masalah ini ke tangan Hakim Konstitusi. Bagaimana perasaan sebagai calon presiden terpilih, Pak? Presiden terpilih. Ada konflik di MK, bagaimana kira-kira? Ada konflik di MK, bagaimana kira-kira? Nggak tahu, itu yang sudah. Pak, sarapannya apa tadi, Pak? Di rumah. Ke MK. Dalam Undang-Undang 42 tahun 2008 tentang pemilu, pasangan capres yang tidak puas dengan keputusan KPU bisa mengajukan keberatan kepada Mahkamah Konstitusi. Keputusan MK bersifat final dan mengikat. Jika MK sudah memutuskan soal perselisihan hasil Pilpres ini, maka semua pihak harus menerima dengan lapang dada.